Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berkembang sangat pesat di era modern. Namun perkembangan ini membawa tantangan etis dan moral. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan penting dalam mengarahkan pengembangan ilmu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai landasan etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Ilmu tidak bisa dilepaskan dari nilai. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa ilmu bukan sekadar hasil rasio manusia, tapi juga berkaitan dengan nilai spiritual. Ilmuwan juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dalam proses penelitian dan pengembangan teknologi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mendorong agar IPTEK digunakan untuk memperkuat integrasi bangsa, bukan memecah belah. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan prinsip demokratis bahwa pengembangan ilmu harus terbuka terhadap kritik, partisipatif, dan melibatkan masyarakat. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pengingat bahwa manfaat ilmu harus dirasakan merata oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit. Kedua, Pancasila dapat dilihat sebagai sistem filsafat ilmu. Secara ontologis, Pancasila mengajarkan bahwa realitas tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup dimensi nilai, budaya, dan spiritual. Secara epistemologis, Pancasila menekankan bahwa ilmu harus diperoleh secara jujur dan bertanggung jawab. Manipulasi data dan penelitian tanpa etika adalah bentuk pelanggaran nilai Pancasila. Dan secara aksiologis, tujuan akhir ilmu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ilmu harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan, bukan untuk eksploitasi, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan. Ketiga, urgensi Pancasila dalam pengembangan ilmu semakin besar di era revolusi industri. Misalnya, teknologi kecerdasan buatan atau AI bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Tanpa arah nilai, hal ini bisa memperparah ketimpangan. Disinilah Pancasila berfungsi sebagai kompas moral agar teknologi tetap berpihak pada manusia. Pendidikan pun harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi bijak secara etis. Pengembangan ilmu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dominasi paradigma ilmu dari Barat yang cenderung individualis dan sekuler bisa bertentangan dengan semangat gotong royong dan religiusitas bangsa. Kemajuan teknologi juga dapat memicu gaya hidup materialistis dan ketimpangan antara kota dan desa. Maka dari itu, diperlukan solusi konkret, penguatan pendidikan karakter, regulasi riset yang etis, serta kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan masyarakat. Perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan beradaptasi. Namun, kesenjangan akses digital antara wilayah maju dan tertinggal masih menjadi persoalan serius. Ketimpangan ini membatasi kesempatan belajar bagi sebagian peserta didik dan mengancam ketidakadilan sosial. Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan sila kedua karena mengabaikan hak kemanusiaan untuk memperoleh pendidikan yang adil dan beradab. Hal ini juga melemahkan sila ketiga sebab ketidaksetaraan berpotensi meretakkan persatuan bangsa, yang pada akhirnya kesenjangan ini juga melanggar sila kelima, yaitu menghambat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keilmuan, akses pendidikan yang timpang menghambat pemerataan penguasaan ilmu dan perkembangan potensi generasi muda. Dalam kerangka ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenjangan ini mempersempit ruang inovasi, sehingga melemahkan daya saing bangsa di tingkat global. Maka,
Memperkecil kesenjangan akses digital bukan hanya soal meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan juga upaya strategis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila demi memperkuat dasar keilmuan dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara merata di seluruh Indonesia.